Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Waalaikumsalam warahmatullahi Morning, wabarakatuh. sir. Morning. Morning. How are you today? Morning. Waalaikumsalam. Thank you. And you? Great. Okay, I'm very well ya. Have you enjoy your meal for breakfast? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Kasihan sekali ya. Kalian sama makan siang, Pak. Brunch ya. Breakfast and lunch together in one time. Yes. Do you have class this morning before this class? Nothing. I think. I have. Nothing, Pak. Nothing. Nothing. Cuma present, Pak. Yo yo yo. Bila, Pak. Bila, Pak. Ya. Present, Pak. Rama. Present, Pak. Present, Pak. Ya. Pada present. Kok pada present nih ngopo gue? Bila. Bel. Oke, Present semua, Pak. Ambo. Okay, today we are going to see the result of your work based on design phase ya. Silahkan di unmute saja yang di mute dulu, di mute nanti yang unmute biar yang mau ngomong. Febriana, ini lagi di mana ini kok kemeresek? Wujudnya dilihatkan ya manusianya. Okay, today we would like to see the result of your work based on design phase ya, fase design. Nah, before I point randomly, I'd like to know, is there any group here who are ready to present for the design? Ada yang sudah siap untuk mempresentasikan desain? Tidak. Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah. Ya. Sudah, Pak. Ada yang mau, is there anyone here who want to present voluntarily? Who wants to be volunteer? If there is no one, then I'm going to pick randomly ya. Trian ini keluar masuk aja ini. Bergabung. Coba Trian nanti. Tadi ada yang Yo Trian. Do you know the members of your group? Who are the members of your group? Nawang, Erlinda, Anissa Seta, Aisyah, Isna, Ula. Oke. Nurfiana, Ula. Ya, bertujuh. 8, Pak. Oh, Kehman. Sama Devita. Banyak sekali. J, Pak. Oh, ya wes. Okay, now you let's have a presentation for your design phase, ya. Please, you may share screen. Chandra Pangestu rupane apa kuwi? Kalau di Google Meet caranya gimana ya, Pak? Share screen-nya. Ya tinggal share screen aja. Di dudulan-dudulan itu loh, Oh. Yang dipresentasikan sekarang itu loh. Iya.
Kamu pakai laptop atau pakai apa? Pakai HP, Pak. Karena kalau laptop pakai emailnya kakak saya, bukan nama saya sendiri. Nanti dikira orang lain. Oh. Lah terus projectnya di mana? Di HP ada? Di HP ada. Oh ya silahkan. Tapi kecil ya jadinya ya. Iya, Pak. Temenmu ada yang punya laptop satu grup, dia yang punya laptop ya toh. Nanti kamu yang ngomong, temenmu yang mengoperasikan. Ada enggak yang sedang ngadep laptop? Saya Pak, sebentar Pak. Saya Oh, share screen. ya kamu yang share screen ya. Iya Pak. Biar lebih padang. Nanti Trian yang mulai ngomong, kemudian nanti selanjutnya siapa gitu. Iya, Pak. Siap, Pak. Berarti nggak semua saya yang bicara ya, Pak? Enggak, kan satu grup. Kecuali kamu sudah menguasai Iya, semua, mbok borong dewe ya apa-apa. Tapi kan koncomu nanti tidak enggak, bisa Pak. ngomong apa-apa. Wah, Mana ini? Nah, itu bagus itu. Nah, habis ini yang Nawang di mute ya, nanti gantian. Silahkan ada yang Iya Pak. jadi moderatornya siapa, nanti dia mengarahkan siapa yang ngomong. PPT-nya menarik. berarti saya bicara duluan ya, Pak? Boleh, silahkan monggo siapa saja boleh. Oh, oh iya.
Halo? Ayo, silahkan. Cek cek, silahkan bersuara. Nawang, suaramu belum muncul di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak yang jadi moderatornya Pak. Ya, silahkan. Tapi di sini screen Bagus, bagus. Bagus. Tadi udah. Ya, silahkan. ini screen-nya di HP saya Pak nggak ada ya Pak? Kelihatan jelas ini screen-nya. Oh ya udah Pak, udah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Here warahmatullahi I will wabarakatuh. present the result of my group discussion, and the member group is Nawang Juhariah, Erlindaria Arifiana, Devita Fitria, Siti Nur Aisyah, Nisa Ismail, dan saya sendiri. The title is Identical Designing English Speaking Course. Next. Ini screen-nya kan nggak berubah-ubah ya, Pak? Coba pindah sekarang. Nah, udah toh? Next lagi, Oke, next. oke. First. And the title of the course is Rajawali English Speaking Course. First, conduct a task inventory. This material will be presentation by Nawang Juhariah. Oke, untuk yang pertama yaitu conduct a task inventory. Jadi kelompok kami mengambil khusus untuk speaking course. Nah, main goal-nya dari speaking course kami yaitu produce students who master and proficient in English speaking and are able to apply it in daily life. Lalu ada beberapa sub-goals dan beberapa task dari masing-masing goals-nya. Yang pertama yaitu sub-goals yang pertama yaitu understanding and mastering English basic speaking. Yaitu yang pertama itu introduction untuk perkenalan, yaitu perkenalan diri, perkenalan orang lain, seperti itu. Latihannya yaitu make simple sentences for introducing self. Tasknya yaitu students introduce themselves in front of the class. Yang kedua yaitu asking and answering question when meet new people. Tasknya itu students work in pair and make short dialogue. Yang ketiga yaitu greetings. Tasknya make dialogues with other students. Google Meet. Teacher can also make a dialogue with students. Yang kedua, sub-goals yang kedua yaitu knowing and understanding vocabulary. Tasknya yaitu recognizing and mentioning the names of objects inside and outside classroom. Yang kedua yaitu recognizing and mentioning the occupational professions. Yang ketiga yaitu recognizing and mentioning the physical character of people. Nah, tasknya yaitu
Each student mentioning the names of objects inside and outside classroom. Yang kedua, students watch a video of occupational professions. Yang ketiga, students make a short text about physical character of people beside them. Nah, yang terakhir yaitu subgoals yang terakhir itu telling story. Yang pertama telling about family. Tasknya telling about the physical character each family. Yang kedua telling experiences. Tasknya telling events that have happened. Yang ketiga telling short story. Tasknya search a short story on Google, read it for 15 minutes, and retell in front of the class. Nah, itu tadi yang langkah pertama, yaitu conduct task inventory. Yang kedua, yaitu compose performance objective. Saya kembalikan ke Trian. Okay, thank you, Nawang. And the next material will be delivered by Isnawati. Yang kedua yaitu compose performance objective. Okay, next. Di sini ada Speaking. beberapa komponen tujuan kinerjanya, yaitu pertama performa, apa yang dilakukan, important kondisi, important circumstance under which the performance is expected to occur. Keadaan penting di mana kinerja itu diharapkan terjadi. Ketiga, kriteria kualitas standar kinerja yang dapat diterima. Di sini pertama yaitu introducing self in front of class with good spelling. Memperkenalkan diri di depan kelas dengan ejaan yang bagus. Observable action yaitu introducing self. Terus measurable criteria with good spelling, clear and fluent. Condition of performance itu ada di kelas, in front of class. Next. Screen-nya, Mbak. Yang kedua, memorize vocabulary outside the classroom or inside classroom with mentioning object, occupation, profession, and people. Yaitu menghafal profesi pekerjaan dan karakter orang. Yaitu observable action, memorize vocabulary, measurable-nya, mentioning object, occupation, profession, and character people. Condition of performance at the outside and inside room. Yang ketiga, telling story in front of class with good spelling. Itu observation action, yaitu dengan telling about family, experience, and short story. Measurable-nya with good spelling, condition of performance di in front of class. The next material will be delivered by Okay, thank you, Isna. Next material will be delivered by Devita and Aisyah about general testing strategies.
Okay, the next material is general testing and strategies. The test one is student introduce themselves in front of the class. The objective, student introduce themselves to understand and master English basic speaking. And the test item is using valid language, good manner, do not involve many unimportant movement, check greeting first and be calm and talk casually. And next, student work in pair and make short dialogue. The objective, students work in pair and make short dialogue to understand and master English basic speaking. And the test item will teamwork, create a brief dialogue, and then practice with the team. Okay, next. Untuk tasnya, make some dialogues with other student. Objektifnya, make some dialogue with other student to understand and master English basic speaking. Lalu tes itemnya, selecting pairs to dialogue, creating a dialogue with the team by using good and correct language and trying to have a common dialogue. Next, untuk tasnya, teacher can also make a dialogue with student. Objektifnya, teacher make a dialogue with student to understand and master English basic speaking. And then, untuk tes itemnya, the teacher invite student to create a dialogue text using a good and correct grammar and then practice together in front of the class. Selanjutnya, Each student mentioning the names of objects inside and outside classroom alternately. Objektifnya, student mentioning the names of objects to know and understand vocabulary. Untuk tes itemnya, using the ability to repeat vocabulary, save vocabulary, and ask in the form of books or notes. Next, students watch a video of occupational profession. Objektifnya, student watch a occupational profession to know and understand vocabulary. Untuk itemnya, using videos from YouTube or videos provided by teachers, the video contains various vocabularies on topic related to occupation. Next, students make short text about physical character of people beside them. Objektifnya, student make a short text about physical character to know and understand vocabulary. Untuk tes itemnya, using simple sentence in describing each physical form seen. Selanjutnya, Mbak Aida. Nah, selanjutnya, task selanjutnya itu telling about the physical character of each family member. Objektifnya, telling about the physical characters to provide an explanation of the description of this being told. Test itemnya, thoroughly examine each family member's physical being and then describe through telling story. Selanjutnya, telling events that have happened. Objektifnya, telling events that have happened to provide an overview of what has been done. Lalu tes itemnya, taking a close look at an event and then relating it and describing how it happened in good language. Nah, yang terakhir, search a short story on Google, read it for 15 minutes and retell in front of the class. Objektifnya, to explain again the story that has been read. Lalu tes itemnya, carefully read the story and then understand it.
Afterward, retells the story in front of the class with a good and true language and easy to understand. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Trian Maliana. Oke, thank you Mbak Aisyah dan Devita. This material will be prepared by me and Mbak Ula. Final trailer ini. Calculate return on investment. Cost for the design phase include it such as first designer time. Di sini di bimbel ini kan kerjanya ada 8 jam. Itu udah beserta istirahatnya. Dalam 1 bulan dipekerjakan selama 22 hari. Untuk gajinya di situ udah tertera. Bisa untuk gaji on gurunya di dalam bimbel itu tertera 1.363. Dan untuk travel and meals itu kita besar per orangnya 180.000. Itu ada meja, ada tempat duduk untuk pelengkap peralatan dan perlengkapan di BIM-nya. Ada meja, ada tempat duduk, ada marker, whiteboard, eraser, pens, ruler, pensil, and the other. Terus di sini untuk printing bukunya sudah dibedakan dalam printing di kertas hanya untuk berwarna dan non berwarna, sudah tertera untuk size A5, B5, A4 per halamannya. Dan untuk penjilitan juga sudah tertera dalam tabel yang tersedia seperti dalam soft cover dan hard cover. Beda harga dan per halaman juga dibedakan harganya. Untuk jumlah halaman hard cover sama soft cover beda harga. And udah Pak. Oke, cukup ya. Before I give the comments, is there anyone here want to give comment, question, suggestion, or respond into the presenters? Monggo silakan. Tidak ada komen? Saya mau tanya, Pak. Ya Guru. silakan, guru silakan tanya, dicatat grupnya ya. Tanya simpel loh, Pak. Itu tadi desain untuk anak yang formal apa khusus privat itu apa SD, SMP atau apa gitu. Ditujukan desainnya untuk ke anak. Kan kurang mungkin saya yang lupa atau belum dicantumkan. Terima kasih. Oke, thank you guru. Silahkan bisa dijawab dulu, nanti ada pertanyaan lagi boleh.
Ayo, silahkan. Ini desainnya ditunjukkan untuk anak SMP, Pak. Anak SMP ya. Teman-teman diskusi untuk anak SMP. Oke, untuk anak SMP ya. Jadi this course is especially this program is created for junior high school students. Nah, how many materials did you put on your design here? Ada berapa materi? Ada 3, Pak. 3 materi. Oke, kira-kira 3 materi itu hanya cuplikan program atau keseluruhan program? Hanya cuplikan. Cuplikan ya. Iya, Pak. Baik. Kalau keseluruhan kira-kira ada gambaran? Coba ke atas, yang pegang slide coba ke atas kan. Terus ke atas terus. Satu, dua. Itu vocabulary, telling story, zero. 3 kan, Pak? Telu, oke 3. Oke, jadi di sini you provide your course is focusing on speaking ya, with various level. Iya, Pak. And what you have present here is for let's say junior high school level students ya. But the material probably could be the same or different from what they got in the school. Begitu ya. Because we know that in the school they might not probably focus on speaking. Jadi you take part on speaking on your course. Itu saudara-saudara atau bagaimana? Nah, di sini nanti perlu you need also to think about at least 8 materials on every single program. Jadi program ada yang pernah ikut kursus di sini? Ada yang pernah ikut kursus bahasa Inggris? Saya, Pak. Di mana? Di diri. Di Pare. Oh, di Pare. Pare, Pak. Di Pare ikut yang program apa? Grammar, speaking, pronunciation, vocab. Oke, jadi nanti yang Nadia, kamu bikinnya kira-kira sudah mengadopsi dari Pare enggak? Atau menurutmu dari Pare itu ada yang perlu di-improve lagi? Kalau kata saya sih, Pak, menurut saya yang dari Pare itu bisa diimprove. Contohnya? Atau sudah cukup atau perlu diimprove? Kayak kan biasanya di Pare kan tutornya juga beda-beda, Pak, cara ngajarnya. Nah, waktu itu saya tutornya tuh cuma nyuruh kita praktek sendiri-sendiri. Kayak misalkan dia suruh kita jadi speaker. Menurut saya bisa diimprove lagi dengan make conversation with
others gitu. Jadi sama teman-teman yang lain juga. Jadi lebih hidup gitu. Oh, sistemnya drilling. Iya, Oh gitu. Tapi konteksnya itu konteks dialog atau konteks monolog? monolog, Kak. Enggak, yang materinya itu materi monolog atau materi dialog? Speaker berarti monolog kan, Pak? Speaker. Oh, speech. Iya, speech. Materinya apa? Speech. Lah kalau speech kan memang sendiri-sendiri, tidak berpasangan. Piye nek speech berpasangan? Iya ya. Makanya kan tergantung materi-materi juga. Iya, Pak. Oke, jadi begitu ya. Jadi you guys, the design here is very important for you to think about what you are going to do, what you are going to give, and how much money that you need to put on your program, begitu ya. Jadi nanti misalkan materinya anak ketahuan tuh. Nah ini makanya tadi guru pertanyaannya itu menyangkut dengan analysis. Maka desain ini sangat closely related with analysis. Tidak bisa nanti mahasiswanya itu anak SMP ternyata kamu kasih materi-materi untuk kuliah. Maka yang paling penting utama adalah analisis dulu kemarin, ya kan? Bu dokter. Kalau sudah analisis maka desain itu akan mengikuti. Ya, maka nanti untuk yang kalian buat ini akan beruntun sampai akhir, tidak berubah ya, tidak bisa berubah-berubah. Kalau kamu sudah menentukan tentang speaking, maka nanti sampai terakhir juga speaking. Mungkin nanti yang perlu ada perubahan adalah jarak per materi. Maksudnya begini, ketika nanti materinya yang satu introduction, kemudian ada telling story. Kira-kira loncatnya terlalu jauh atau sudah pas? Itu yang perlu dipikirkan ya. Ini kan baru 3, nanti kira-kira materi yang lain apa? Jumlahnya 8 orang ya. Per grup. Iya, Pak. Nah, maka nanti Kan kenapa saya bikin 8 untuk mendesain materi sampai akhir nanti yang kalian cetuskan dalam terakhir itu nanti ada 8 materi. Sehingga paling tidak dari 8 materi itu nanti bisa dibuat satu program lah. Bisa 10 pertemuan atau 12 pertemuan plus activity-nya. Begitu karena Oh iya, Pak. karena kita perlu menyadari bahwa siswa kita itu membayar. Jadi jangan sampai 8 meeting atau satu program hanya kita kasih 3 materi, begitu. oh, Dan jangan Pak. sampai harga kita itu beyond apa ya? Beyond what we give. Tetapi jangan khawatir juga kalau harga kita itu kemahalan. Gitu ya. Jadi harga kita ya sudah harga kita. We don't need to compare with others. Kenapa? Karena harga yang kita ciptakan itu nanti akan menemukan customer-nya sendiri-sendiri. Kalian pernah makan di pernah enggak? Pernah. Kalian pernah makan di Pernah, makan di Mom Kitchen pernah enggak? pernah. Kalian pernah makan di Pizza Hut enggak? Enggak. Wah, iki. Pernah. Berarti guru Boleh Pak. Berarti guru bukan salah satu Enggak. customer-nya Pizza Hut. Artinya dari masing-masing mereka harganya itu sama atau berbeda? Beda. Berbeda. Makanannya juga berbeda ya? Berbeda. Artinya Iya, Pak. begini. Oke, Pak. In creating or designing program, yang penting itu kita ciptakan program sebaik mungkin. Masalah harga, kita jangan terlalu terpaku dengan apa yang orang lain berikan. Nah, itu terkait maka harga di sini itu close related with your ROI tadi ya, return of investment. Meskipun nanti pada faktanya tidak seruwet itu, tapi paling tidak kalian punya gambaran. Setelah memang desainnya seperti itu, kira-kira nanti mau tak bikin harga berapa? Tutornya tak kasih gaji berapa? Nah, maka dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, muncullah harga akhir yang kalian berikan kepada customer. Jangan khawatir kemahalan atau kemurahan. Wah, kok murah men? Kalau murah nanti customer kalian juga yang murah-murah, tapi kalau mahal, customer kalian juga yang mahal-mahal. Kalian tahu jam ya, mereknya beda-beda. Tiap merek itu harganya beda-beda, ya. Orang tadi makan makanan saja. Orang yang
budgetnya cocoknya di H, maka dia tidak akan pergi ke apa? Ke Pizza Hut, Starbucks, Pak. Starbucks. Nek aku ya mungkin mau Starbucks, pilih gawe apa? Pilih gawe kapal api wae nek saya. Pak Deyadi, Pak. Nah, gitu ya. Jadi begitu. Jadi jangan Starbucks itu pun juga mereka tidak menurunkan harganya. Kenapa? Karena di sana ada yang dibeli selain kopinya, ternyata ada suasananya. Ternyata ada prestisnya. Prestis itu yang tidak bisa dihilangkan ya. Kalau ternyata hargamu itu di beyond imagination for common people, maka nanti yang jadi customermu juga customer yang memang dia tidak membeli harga murah, tetapi dia membeli prestis begitu. Maka karena mereka membeli prestis itu harus juga diimbangi dengan program yang ditawarkan. Begitu saudara-saudara. Juga itu terpengaruh dengan kualitas yang punya. Mana sing duwe sapa. Nah, itu juga pengaruh ya. Maka elemen-elemen bermacam-macam elemen itu mempengaruhi harga yang kalian patok. Begitu. Itu tentang harga. Jadi jangan khawatir harga kalian terlalu tinggi, tapi juga jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah jangan, saya sarankan jangan. Karena itu otomatis memberikan brand kepada diri Anda, harga Anda itu murahan gitu ya. Tapi kalau mahal ya apa-apa. Nanti kalian akan menemukan customer sendiri. Tidak harus banyak, yang penting bisa berjalan. Itu tadi ya. Sekarang kita lihat yang turun ke bawah Mbak, coba Mbak. Sekilas in composing task ini sudah related ya, artinya tidak loncatnya tidak terlalu jauh. Kemudian compose performance objective. Ini sudah oke, introduce self in front of class with good spelling. Meskipun ini nanti tidak muncul di tataran siswa, tetapi ini nanti bisa dijadikan ukuran pada tutornya. Ya, ini sudah sesuai ya, ada performance, ada condition, and also criteria di sana. Tetapi tadi saya melihat ada yang miss, coba ke bawah dulu. Nah itu yang memorize. Memorize itu observable action enggak? Kalau kalian menghafalkan itu bisa diobservasi enggak? Silahkan berkomentar. Salam. Kalian menghafalkan itu bisa diamati tidak? Guru. Malah udah menang kabeh. Nggih, Pak. Pripun, Pak? Nah, baru ngene apa ora? Memorize itu Transformer, Pak. Tanya, Pak. Oh, saya transformer ini. Masih transformer? Ya Pak, udah Pak, udah. Ya, Pak. Jadi memorize itu observable tidak? Kalau diamati ya enggak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan ya. Berarti yang observable apa? Mention itu bisa diamati tidak? Bisa ya. Jadi ini untuk yang objektifnya, kalau memorize vocabulary outside the classroom or inside itu kurang tepat ya, karena memorize itu tidak bisa diamati. Nanti cari kata kerja yang bisa diamati. Oke ya, grup ini ya. Kemudian good spelling. Good spelling itu apa? Good spelling itu apa? Pembacanya yang benar, Pak. Benar itu good atau correct? Correct. Nah, kalau correct itu nanti ada indikatornya ya, tapi kalau good tiap orang itu berbeda-beda. Good menurutmu belum tentu good menurutku, tapi kalau correct sama nanti ya. Gitu ya. Ayu menurutnya guru. Iya, Pak. Beda Ayu menurutnya Amar.
Tetapi kalau pupuran podo. Angger pupuran ya wis ngono. Gitu ya. Jadi sesuatu measurable itu Subjektif, Pak. untuk yang measurable itu hindari yang kata-kata sifat yang subjektif. Carilah yang objektif, correct itu objektif. Meskipun nanti di sana ada indikator-indikatornya, tetapi indikator itu usahakan jangan digunakan untuk mengindikatori atau menjelaskan yang subjektif. Good, nice, beautiful, lah itu kan sesuatu yang subjektif ya. Oke, lanjut ke bawah coba. Nah, ini kalian bikin sendiri atau ambil dari buku atau contoh? Bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri Sendiri, ya. Pak, itu. Bikin sendiri ya. Maka Iya. kalau bikin sendiri, itu saran saya untuk yang generating testing strategies itu kan nanti testing itu digunakan untuk apa? Untuk tes, Pak. Untuk tes ya, untuk mengetahui progres dari siswa ya. Biasanya dilakukan pada bisa akhir semester, bisa per meeting. Ada yang namanya summative, ada yang namanya formative. Kalau untuk mengetahui progres itu adalah formative. Nah, ini nanti berarti testing strategies ini lebih kita arahkan ke yang formative. Maka kita berangkatnya dari mana dulu? Dari objektif ya. Objektif yang sudah kalian bikin tadi, 3 objektif besar. Jadi nanti masing-masing meeting itu dibikin objektifnya. Objektifnya apa? Misalkan students are able to introduce themselves. Nah, itu juga jangan yang to understand dan lain sebagainya, tapi gunakan yang sudah kalian bikin tadi ya. With correct pronunciation, misalkan tadi. Kemudian tasnya apa? Tasnya students perform in front of the classroom begitu. Tes itemnya apa? Nah, nanti tes itemnya sudah cocok, tapi antara objektif dan tasnya ini yang pertama tempatnya kebalik, yang kedua ada objektif-objektif yang kurang tepat. Make some dialog itu objektif atau aktivitas? Objektif nanti bisa diawali students are able to ya. Students mampu untuk. Nah, itu adalah objektif. Students are able to introduce to work in pair. Kalau work in pair saya kira enggak usah dimasukkan, tapi make short dialogue itu pas. Work in pair nanti akan muncul pada task atau test item. Gitu ya. Objektif masuk teacher make dialogue with the students. Nah, maka tasnya di sini, ini jangan larinya jangan kemana-mana. Fokuskan kepada apa yang kalian tuliskan tadi. Objektifnya juga sama. Kalau tadi kalian perform 3 materi, maka di sini objektifnya juga 3. Tasnya bisa lebih dari 3. Ya, kenapa? Karena untuk mencapai satu objektif bisa lebih dari satu tas. Seperti kayak yang tadi pada telling story. Satu objektif bisa 2 atau 3 tas, boleh. Tes itemnya bisa kalian untuk sintesis dari ketiganya atau performing yang paling susah, itu juga bisa. Yang penting kalian dalam composing antara objektif, tas dan tes item ini perlu diperhatikan waktunya. Jelas atau kayak transformer? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi in generating testing strategies ini diturunkan dari yang pertama materi dasarnya apa? Materinya apa? Objektifnya apa? Tas yang dimunculkan apa? Nah, nanti kalau pengen kotaknya banyak munculnya mulai dari tas ini ya. 1, 2, 3. Tapi juga perlu diperhatikan nanti distribusi waktunya. Karena kursusan itu biasanya berbasis pada pertemuan ya. Jangan sampai nanti berbasisnya kepada kue ngajari keleleran sehingga harusnya hanya 20 meeting atau 3 bulan. Ternyata lari sampai 6 bulan bayarnya sama. Nah, itu juga repot. Objektif. Kemudian tes item mengikuti tasnya, mengikuti objektifnya. Jadi alurnya begitu.
Bisa dicendelkan ini? Bisa, Pak. Gambarannya ada ya. Terus coba ke bawah lagi. Nah, ini ke bawah rata-rata sama ya. Nanti untuk yang ini kalian sesuaikan dengan jumlah materinya. Materinya 8, objektifnya 8, tasnya bisa lebih dari 8. Tapi testing strategisnya saya kira 8 saja. Karena apa? Karena itu mengingat waktu. Lanjut ke bawah. Nah, ini Bisa, Pak. gunanya ROI tadi ya. Gunanya ROI ini adalah digunakan untuk mengkalkulasi kira-kira nanti Untuk setelah penentuan sasaran gimana, Pak? penentuan sasaran. Lah, sasaran itu terserah kalian. Maka dari awal tadi kemarin saya minta ya, sasaran itu menjadi basic kalian dalam membuat keseluruhan program dari desain sampai akhir nanti. Sasaran itu kita tidak bisa buat ya. Ada dua pola ya. Pola yang pertama kita yang bikin program, kemudian customer mengikuti program kita. Atau yang kedua, kita sudah punya program, tetapi ada customer yang memang datang ke kita itu belum ada program, maka kita bikin. Monggo kalian bisa pilih salah satunya. Gimana Afri, bisa dipahami? Sasaran siswa maksudnya kan? Cek. Jelas atau kayak transformer? Jelas, Pak. Jelas. Sing takonmu sapa nek? Afri apa sapa? Apa Nadia? Afri yang nanya, Pak. Afri malah hilang wonge ya. Jadi untuk penentuan sasaran kita itu ada dua pola ya. Kursusannya ada dua pola. Yang pertama, kita punya berbagai macam pilihan program. Dengan program tersebut, maka siswa yang datang ke kita, mereka yang memilih program. Atau yang kedua, dengan program yang kita miliki ternyata belum ada yang cocok. Mereka minta custom. Saya mintanya seperti ini. Maka dari based on ini kita desain programnya. Tetapi both kita menawarkan program atau kita membuat program baru itu dasarnya sama ya. Dasarnya kita menganalisis kebutuhan market atau pasar. Yang satu tadi dasarnya asumsi kita sendiri, yang dua dasarnya customer yang datang ke kita gitu. Bisa dipahami ya dasarnya ya, atau sasarannya siapa. Maka nanti kalian juga perlu research kira-kira kalau sasarannya anak SMP materi-materinya apa. Anak SMA materi-materinya apa. Atau kalau speaking kira-kira nanti yang dibutuhkan apa. Itu perlu riset. Atau perlu need analisis dari siswanya. Ya. Biar tidak terlalu gerambiang, kalian bisa bikin riset kecil-kecilan. Tanya kira-kira adiknya, kowe nek SMP pengenmu bahasa Inggris sing kaya ngopo? Kowe nek SMA pengennya bahasa Inggris sing kaya ngopo? Grammar atau speaking atau yang lainnya begitu. Atau hanya materi-materi sekolah, bisa juga enggak masalah. Yang penting berangkatnya itu dari kebutuhan siswa. Oke, itu ada lagi? Jadi dalam penentuan sasaran siswanya dalam kurs ini sendiri dari jenjang sekolahnya, Pak, bukan jenjang usia. Nah, itu monggo. Rata-rata kalau jenjang usia itu juga sekolahnya mengikuti ya, tidak terlalu jauh berbeda. Tapi yang perlu kalian pikirkan adalah apakah nanti dalam course kalian itu bisa mencakup semua jenjang. Atau kalian hanya mengkhususkan untuk jenjang-jenjang tertentu. Nah, karena kan kita tidak mungkin bisa ngayai semuanya ya. Kecuali kita memang punya resources pengajar yang komplit, itu boleh. Tetapi kalau katakanlah kita mampunya hanya level SMA, ya sudah kita buka SMA dulu. Kalau ada anak SMP datang, mohon maaf kami belum bisa. Atau memang kalau siap, ya sudah dibikinkan program begitu. Rata-rata kalau untuk SMP dan SMA materinya tidak terlalu jauh berbeda dan kemampuan mengajarnya juga tidak terlalu jauh berbeda. Yang berbeda itu ketika basic kalian ngajar SMP kemudian ngajar SD. Itu sudah dari materi berbeda, dari cara pengajarnya pun juga berbeda. Kayak saya ini misalkan disuruh ngajar SMP
Atau disuruh ngajar SD, saya enggak kuat, enggak bisa. Tapi kalau SMP, SMA masih bisa, begitu. Monggo kalian sendiri yang nanti bisa. Tetapi kalau berbasis umur, saya kira sampai saat ini belum atau jarang sekali ya. Kecuali untuk yang level-level English for beginners, itu biasanya masih mematok umur. Karena memang kurikulum sekolah itu jarang sekarang yang ada bahasa Inggris di sekolah-sekolah bawah, kecuali sekolah-sekolah swasta ya. Tapi kalau negeri sudah dihilangkan. Tapi kalau level SMP, SMA itu biasanya sudah levelnya biasanya mereka menyesuaikan dengan kebutuhan atau biasanya mereka menyesuaikan dengan kelas sekolahnya begitu. Afri? Oh iya, Pak. Ada yang lain? Nah, sekali lagi ROI ini digunakan untuk penentuan harga kursus yang kalian patok ya. Begitu. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak ada, berarti hari ini cukup satu kelompok dulu. Minggu depan kelompok lain, berarti kelompok ini sementara minggu depan saya istirahatkan untuk presentasi dulu ya. Tetapi tetap membuat tugas. Oke? Tugasnya lanjutkan ini, Pak. Lanjut. Tetap nanti tugasnya kita akan berpindah ke development. Development nanti sudah berbeda gaya untuk nggarapnya lagi. Minggu depan saya kasih materi development, habis itu kalian membuat pengembangan development dari materi ini. Yang saya kasih masukan ini nanti berarti ada perubahan-perubahan gitu. Berarti ini nanti Buat developmentnya belum ngerti, Pak. Buat developmentnya gimana, Pak? Ya nanti dulu, nanti tak kasih materi dulu minggu depan. Apa wes pengen gawe to kowe iki? berarti kemarin kan Pak, Bapak kasih penjelasan via YouTube gitu, Pak. Ya. Iya, Pak. Soalnya ini aja masih belum paham, Pak. Kita masih ada yang salah-salahnya. Ya. Lagi yang development. Kan kita udah Makanya, Pak. Kalau mau diganti boleh Pak buat presentasi. Boleh, kalian ganti boleh, tetapi nanti memang harus sejak analisis sampai akhir itu dengan barang yang sama. Kalian mau mengganti sekarang boleh, mau mengganti besok juga boleh, tetapi nanti di akhir Febriana ngekrek ya. Piye, Mar? Anu Pak, minta saran Pak. Piye? Kalau mau ngasih tugas itu ngasih perintahnya itu Pak yang jelas, soalnya kemarin itu kelompok saya itu bingung mau ngerjainnya gimana. Iya. Neng mbok garap ora? Ini sampun. Kerjakan, Pak. Lah wis pas. AFK Pak, AFK. Garap wis pas. Perasaan udah jelas deh. Orang udah jelas, emang Ya, kita ya, Jelas Pak. banget kok. Gak jelas dulu. Ya, siap. Kuwi kok ora minta saran, kuwi ngasih saran, Pak. Ngono ora minta saran. Nek minta saran aku sing ngasih saran. Pak tak kasih saran, Pak. Ngono kuwi ya. Oh iya. Lupa. Yo. Tapi sudah dikumpulkan ya. Sudah, Pak. Kalau enggak dikoreksi aja, Pak, satu-satu. Jadi bisa, kalau ada Iya, Pak. yang salah gimana bisa dikoreksi. Yo, tapi nek tak koreksi sing sabar ya. Iya, Pak. Dikoreksi sekali. Ya, kok tak tonton nih, sing sabar tapi. Mulai nanti Pak. tak Secara besarnya tak etek-etekin, nanti tak kasih komen ya. Siap, Pak. Enggak apa-apa, Iya, Pak. siap. Semua Iya, Pak. sudah ngumpulin di Edmodo ya. Meskipun grup, tapi ngumpulinnya masing-masing ya. Iya. Sudah, Pak. Oke. Iya, sudah, Pak. Ya sudah. Iya, Pak. Monggo ada Iya, yang mau disampaikan lagi?
Iki sing cerak Belum, Pak. sing cerak sapi iki sapa iki? Karo nimpal apa piye? Multitasking. Oke, ya sudah, ini saya rekam. Kalau mau melihat komen-komennya lagi nanti yang lain bisa menyesuaikan. Tak upload ke YouTube. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya Pak, siapa? Oke, Tapi Pak. Makasih. wajahnya dinampakkan biar nanti wajah kalian kelihatan sedelok ono, ya. Nadia ketok, Imratul ketok, Isnatul ketok, Novara ketok. Nova iki enenge meng gelas jagongan tok iki apa iki? Nova nggak kelihatan. Afri ketok. Biar sudah. Nova lagi di taman. Chandra barang iki apa iki sing ketok? Siti Khairia. Nah, nanti jadi kalian biar kelihatan di YouTube nih loh. Paling tidak orang-orang karena YouTube saya itu yang nonton sampai luar negeri itu. Sampai Zimbabwe sana ya. Jadi nanti suatu saat kalau kalian pergi ke Eropa, ke Zimbabwe itu, oh, iki Imratul kae to ngono. Oh, iki Adira Titis kae to ngono. Itu pakai VPN, Pak. Itu pakai VPN. VPN luar negeri. Ora kuwi karanganku dhewe kuwi. Oh, iki Amar kae to. Engko dadi kowe tekan kono dijajakne sego kucing ngono kuwi. Oke, ya sudah. Iki malah Fikri lagi teko piye iki? Ya sudahlah. Itu bangun Pak, baru bangun. Karena Fikri sudah datang. Paket cupang, Pak. Oke. Ya Pak, dia Baru bangun Pak, baru itu Pak. Enggak, tadi ke DC, Pak. Bohong Pak, baru bangun Pak. Mandiin cupang. Nah, iki Devita malah wong piro iki? Wong telu Devita iki. 1, 2, 3. Ya sudah, karena Fikri sudah datang, maka menandakan kita sudah cukup hari ini ya. Tahan, Pak. Karena nanti ini nyedot kuotanya banyak kalau Fikri datang ya. Benar, Pak. Ayo ngebak-ngebaki layar gitu loh. Masa gitu, Pak. Ngebak-ngebaki layar harusnya kan meng wajah ekor cilik-cilik. Nah, Fikri teko langsung kebuak kabeh. Nyedote resolusinya itu jadi tinggi. Oke, sudah ya. Minggu depan kita gantian saya yang menjelaskan. Via YouTube saja ditonton. Silahkan. Nanti kalau minggu depannya lagi baru gantian. Kalian yang perform. Diwujudkan dalam bentuk PPT. Oke, saudara-saudara. Ya Pak. Let's close our meeting today by reciting Hamdalah together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asia yang mengeluarkannya gue ya. Asia yang mau kita ya. Siti Nur Asia sak kelompok karo sapamu? Lha iki karo sapa iki? Karo Devita karo Siti Nur Asia sak nggon iki.